apa kau pernah merasakan di penjara selama 10 tahun, karena tuduhan yang tidak pernah kau lakukan? Setiap hari terasa seperti di neraka. Di dalam sana, aku hanya mengharapkan satu hal. Miko, anjingku, suatu hari nanti akan kembali padaku. Dan pagi ini, ia kembali. Dengan sesuatu di mulutnya. Di sebuah sel isolasi beton di lembaga pemasyarakatan di pinggiran Jakarta, di mana seberkas sinar matahari pun enggan masuk, Bima Nugraha duduk bersandar di lantai yang dingin, mendorong nampan makanan dengan gerakan yang sudah biasa. Nasi sudah dingin dan sayurnya, seperti biasa, hambar. 10 tahun yang lalu, Bima adalah kepala tim kendali mutu di perusahaan farmasi Bio Farma Nusantara. Ketika ia menemukan anomali dalam data uji klinis, ia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi awal dari kehancuran hidupnya. Malam itu, Direktur Riset ditemukan tewas, dan Bima ditangkap sebagai tersangka utama. Berkas yang telah ia siapkan menghilang, dan semua pembelaannya diabaikan. Sejak hari itu, Miko, anjing yang tinggal bersamanya, juga lenyap. Langkah kaki mendekat di sepanjang koridor, dan seorang sipir membuka pintu sel. Bima Nugraha, ada yang menjenguk, bersama anjingmu, Miko. Seketika, jantung Bima seakan berhenti berdetak. Memasuki ruang kunjungan, ia menatap seseorang di seberang kaca. Lestari Wijaya, mantan anggota timnya dan satu-satunya orang yang tidak pernah meragukannya. Di pangkuannya, duduk sesosok bayangan kecil yang familiar. Ekornya bergoyang perlahan. Itu Miko. Mata Lestari berkaca-kaca saat berkata pelan, "Mas Bima, Miko ternyata masih hidup selama ini." Beberapa hari yang lalu, ada laporan masuk ke penampungan hewan telantar. Bima mengangguk tanpa kata. Tangannya terkepal, menekan telapaknya ke kaca pembatas. Miko dengan tenang turun dari pangkuan Lestari, mendekati kaca, dan duduk. Bima tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pada saat itu, Miko menjatuhkan sebuah boneka usang yang digigitnya ke lantai. Lestari mengambil boneka itu. Dia tidak mau melepaskan ini sama sekali. Petugas di penampungan bilang dia terus membawa dan tidur dengan boneka ini. Mereka curiga ada sesuatu di dalamnya. Bima terdiam. Matanya tertuju pada boneka itu. Tanpa bersuara, boneka usang itu sudah pasti boneka yang ia tinggalkan di rumah 10 tahun yang lalu. Boneka kesukaan Miko, dan mungkin boneka tempat ia menyembunyikan sesuatu pada hari itu. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Tari, apa kau sudah lihat ada apa di dalamnya?" Lestari menggeleng. "Belum. Aku hanya merasa ini aneh." Bima menatap boneka itu dalam diam. Untuk waktu yang sangat lama, suara klik kecil yang tajam dari dalam boneka itu bukanlah ilusi. Bima mengamati boneka itu dengan saksama, dan ia bergumam dalam hati, "Mungkinkah saat itu aku meninggalkan sesuatu?" Lestari meletakkan boneka itu dengan pelan. "Aku hanya datang untuk mengantarkan ini. Dia masih menunggumu." Bima menundukkan kepalanya perlahan. Saat itu, Miko menempelkan hidungnya ke kaca, ekornya bergoyang pelan, dan matanya seolah menyampaikan segalanya tanpa kata. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam boneka itu. Tapi yang jelas, sejak hari itu, sesuatu mulai bergerak kembali. Setelah kunjungan berakhir, Bima kembali ke selnya. Beberapa menit bertatapan dengan Miko telah mengguncang 10 tahun waktunya dalam sekejap. Setelah sipir menutup pintu, ia dengan hati-hati mengeluarkan boneka itu dari sakunya. Benang-benang kecil mencuat dari sela-sela kain yang usang dan pudar. Klik. Suara singkat dan jelas yang terdengar dari dalamnya. Mungkin terdengar sepele, tapi bagi Bima, itu adalah gema yang membangkitkan kenangan yang sangat lama terkubur. Ia bersandar di dinding, meletakkan boneka itu di pangkuannya, dan memejamkan mata. Waktu perlahan mulai berputar mundur. Ke masa 10 tahun yang lalu, saat kata penjara masih asing baginya. Pagi itu, Miko duduk di depan pintu seperti biasa. Dengan mata setengah terpejam, ia memperhatikan Bima yang sedang menyiapkan sarapan di dapur, lalu menguap kecil dan meringkukkan badannya. Bima sedang bersiap-siap berangkat kerja, merapikan dasinya. Di atas meja, ada secangkir kopi, laptop, dan sebuah boneka. Boneka kesukaan Miko. "Miko, aku mungkin pulang agak telat hari ini," kata Bima. Miko mengibaskan ekornya ringan. "Jaga rumah baik-baik, ya?" Sebagai jawaban,
Miko menggigit boneka itu dan menyelinap ke bawah sofa. Hari itu terasa aneh. Begitu tiba di kantor, Direktur Riset, Dr. Hartono, tiba-tiba menemuinya. Sambil membaca laporan yang Bima tulis beberapa hari sebelumnya, ia bertanya, "Ini kau tulis persis seperti yang kau lihat?" "Benar, Pak. Angkanya aneh. Dalam sebulan, angka efek samping melonjak drastis, dan ada beberapa subjek uji yang tidak dilaporkan." Dr. Hartono melepas kacamatanya dan menghela napas. "Lupakan saja. Bagian itu sudah kita putuskan untuk disesuaikan." Satu kalimat itu membuat ujung jari Bima terasa beku. Sore itu, Bima mengatur ulang data eksperimen. Nama filenya, uji klinis, dasar. Isinya tidak lengkap, tapi di dalamnya ada kepingan kebenaran. Ia menyalin file itu ke sebuah kartu memori. Lalu, tanpa sepengetahuan siapapun, ia menyembunyikannya di laci meja, di antara tumpukan barang-barang pribadi. Ia tidak membawanya keluar dari kantor, karena ia percaya hari itu akan berakhir begitu saja. Ingatannya kabur, tapi Bima samar-samar teringat saat ia pulang ke rumah malam itu. Miko, seperti biasa, menyambutnya dengan gembira. Sambil mengelus kepala anjingnya, Bima bergumam, hal seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja di dunia ini. Bersamaan dengan kata-kata itu, ia samar-samar ingat pernah menyentuh boneka itu sejenak. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu depan. Pada saat itu, Bima membuka matanya. Di dalam sel yang remang-remang, boneka di pangkuannya tergeletak diam. Dari dalamnya, sekali lagi terdengar suara klik yang sangat pelan. Ia berbisik, "Sepertinya benar. Malam itu, aku menyembunyikan sesuatu di dalam sini." Kata-kata itu tidak ditujukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri dan untuk Miko, yang telah menjaganya selama ini. Sambil memegang boneka itu, Bima bersandar ke dinding dan perlahan memejamkan matanya lagi, melangkah lebih dalam ke masa lalu melalui pintu ingatan yang baru saja mulai terbuka. Udara di laboratorium terasa berat. Bima duduk di depan monitor di ruang rapat lantai 5, merapikan log data klinis. Angka-angkanya jelas salah. Kadar liver pada kelompok eksperimen naik secara tidak normal, dan beberapa subjek yang berhenti di tengah jalan bahkan namanya tidak tercantum. Ini bukan kesalahan. Ini adalah penghapusan yang disengaja, dan seseorang tahu tentang itu. Bima mengangkat kepala. Di seberang, Lestari sedang menatap monitornya. Ia mendekat dan berbisik, "Aneh, kan, Mas? Subjek nomor 7. Nama itu awalnya tidak ada. Riwayat pemberian dosis tambahan juga tidak cocok." Bima mengangguk tanpa kata. Lestari menambahkan, seolah berbisik, "Apa mungkin ini disengaja?" Kata-kata itu, meskipun pelan, terasa menyayat hati Bima, karena ia memiliki kecurigaan yang sama, dan sama-sama tidak bisa mengatakannya. Malam itu, Bima tidak pulang. Ia menyelinap ke ruang server keamanan di lantai 3 dan, di dalam folder yang bisa ia akses, ia menemukan sebuah file bernama hasil kelompok 3, dihapus. File itu berisi kasus-kasus efek samping uji klinis yang sengaja dihilangkan. Muntah, halusinasi, gagal ginjal, bahkan 2 kasus kematian mendadak. Jika ia membawa ini keluar, hidupnya bisa berakhir. Tapi jika ia membiarkannya, lebih banyak orang bisa terluka atau mati. Ia memasukkan kartu memori dan menyalin file tersebut. Bilah kemajuan kecil bergerak di layar. 45%, 62%, 83%. Ketika mencapai 100%, ia mencabut kartu memori itu dengan tenang dan menggenggamnya erat. Saat itu, ia mendengar suara di belakangnya. Bima terkejut dan berbalik. Dr. Hartono, Direktur Riset, berdiri di ambang pintu. Ekspresi wajahnya sulit diartikan. "Bima, kenapa belum pulang?" Bima menahan napas dan menutupi monitor. "Hanya memeriksa beberapa data yang hilang." "Pak, saya tidak mengubah file apapun." Dr. Hartono melangkah maju dan menepuk bahunya. "Kadang-kadang, lebih baik tidak tahu hal-hal seperti ini. Kalau terlalu dalam melihat, yang terluka nanti dirimu sendiri." Pesan itu jelas. Perusahaan sudah tahu, dan ia sekarang berada di garis batas. Malam itu, Bima membawa kartu memori itu pulang. Awalnya ia menyembunyikannya di laci meja, lalu mengeluarkannya lagi, dan akhirnya meletakkannya di samping boneka Miko.
Ia tidak ingat persis mengapa. Tapi saat itu, rasanya itu adalah tempat teraman. Keesokan paginya, ia tidak sempat berangkat kerja. Sebelum ia membuka pintu depan, polisi sudah datang. Bapak Bima Nugraha, Direktur Riset Bio Farma Nusantara, Dr. Hartono Santoso, meninggal dunia subuh tadi. Sidik jari Anda ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Mohon ikut kami. Saat itu, Bima menyadari semuanya telah menjadi salah. Ia menemukan file, menggenggam kartu memori, dan kemudian seseorang meninggal. Tapi yang tidak ia ketahui adalah betapa mudahnya ia bisa dijadikan pelaku. Bima membuka matanya lagi. Keheningan lapas tetap sama, dan boneka di pangkuannya tidak mengatakan apa-apa. Ia berbisik sangat pelan, apakah yang kumasukkan ke dalam sini saat itu? Masih ada? Boneka itu tidak menjawab. Tetapi keheningan kecil itu justru terasa lebih berat menekan dadanya daripada kata-kata apapun. Dan di suatu tempat di koridor yang gelap, kenangan lain perlahan menunggunya. Ruang interogasi, di bawah lampu yang suram, dipenuhi suasana yang memaksa pengakuan dusta. Secangkir kopi dingin di atas meja. Seorang detektif mengetuk meja tanpa kata. Di mana kartu memorinya? Bima diam. 2 kali penggeledahan tidak menemukan apa-apa, dan apapun yang ia katakan, tidak ada yang mendengarkan. Anda orang terakhir yang berkomunikasi dengan Dr. Hartono. Kan? Ya. Benar. Tapi saya tidak bertemu dengannya malam itu. Tidak bertemu. Tapi kenapa ada sidik jari Anda? Mungkin tertinggal di ruang rapat. Beliau sering datang ke rapat tim kami. Detektif itu tersenyum perlahan. Ia mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di atas meja. Log akses Anda sudah dihapus dari server. Kami tidak bisa menemukan apapun. Bima menunduk. Seseorang telah bertindak lebih dulu. File itu hilang, dan ia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa ia memilikinya. Saat itu, kartu memori itu hanya ada dalam ingatannya. Waktu di tahanan terasa sia-sia. Interogasi berlanjut hampir setiap hari, dan Bima didiagnosis mengalami syok mental sehingga keterangannya dianggap tidak konsisten. Ia menjadi orang yang kehilangan kredibilitas, dan tidak ada yang mau mendengarkan kata-katanya. Lestari mencoba menjenguk, tetapi ditolak karena namanya masuk dalam daftar larangan akses. Media menggambarkannya sebagai orang dalam perusahaan farmasi yang mengambil tindakan ekstrem. Bima perlahan menjadi pendiam. Ia belajar lebih cepat dari siapapun bahwa berbicara tidak akan mengubah apapun. Suatu malam saat di penjara, seorang tamu tak terduga datang ke ruang kunjungan. Dengan sedikit harapan, Bima masuk. Namun, di seberang kaca bukanlah Lestari atau rekan kerjanya, melainkan seorang petugas polisi. Selembar kertas diletakkan di atas meja. Ada telepon dari penampungan hewan. Anjing yang Bapak pelihara, Miko. Anjing itu mati. Ada saksi yang melapor. Anjing itu mengikuti pemiliknya, dan ketika pemiliknya ditangkap, ia meninggalkan rumah. Seminggu kemudian, ia ditemukan di dekat tempat pembuangan sampah di pinggir kota, kelaparan, bulunya kusut, dan matanya terus menatap ke satu arah. Bima tidak sanggup mendengar lebih jauh. Ia ingin menutup telinga, ingin lari dari ruangan itu, tetapi ia hanya bisa duduk diam dengan tangan dan kaki seolah terikat. Malam itu, ia menangis dalam diam di selnya. Persidangan berjalan cepat. Meskipun bukti kurang, catatan aksesnya, perselisihan di tempat kerja, dan stres kerja yang bisa menjadi motif pembunuhan, semuanya dirangkai menjadi satu cerita. Pengacaranya adalah pengacara publik, dan hakim tidak pernah sekalipun menatap mata Bima dengan benar. Dalam pernyataan terakhirnya, Bima angkat bicara. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Ada yang menderita. Dan ada yang tahu tentang itu. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Hening sejenak, lalu vonis dijatuhkan. Terdakwa Bima Nugraha divonis 20 tahun penjara atas pelanggaran undang-undang terkait kejahatan berat. Saat kebisingan ruang sidang mereda, wajah Miko terlintas di mata Bima. Hal terakhir yang ia lihat adalah anjing itu duduk di depan pintu. Bayangan kecil yang mengikutinya hanya dengan mata, tanpa suara. Sejak hari itu, Bima memutuskan untuk memunggungi dunia. Ia memilih untuk tidak berbicara, ingatannya perlahan memudar, dan dunia melupakannya. Tapi seseorang tidak melupakannya. Satu napas kecil yang tenang, setelah 10 tahun,
kini kembali mendekatinya. Setelah lampu ruang kunjungan padam, Bima kembali ke koridor sambil memeluk boneka itu. Malam itu, ia duduk lama menatap boneka itu. Kain usang, jahitan, kancing mata yang berdebu. Mengapa Miko begitu sering menggigitnya? Mengapa ia meletakkannya kembali di hadapannya? Bima masih belum bisa memastikan. Tapi bahwa ada sesuatu di dalamnya, itu jelas. Suara itu, beratnya, ingatan itu, bukanlah kebohongan. Keesokan harinya, ia menolak makan dan hanya duduk di tempat tidur. Sambil memegang boneka itu, ia bergumam dalam hati, apakah aku membukanya hari itu, atau hanya meletakkannya di sampingnya. Tiba-tiba, sebuah adegan muncul di benaknya. Adegan saat ia pulang ke rumah dengan kartu memori di tangan, tidak bisa menyembunyikannya, lalu duduk di samping boneka yang tergeletak di dekat Miko. Ia tidak ingat persis apa yang ia pikirkan, tapi perasaan saat tangannya menyentuh bagian perut boneka itu kembali terasa sangat samar. Ia ingin membuka boneka itu. Ingin merobeknya sekarang juga. Tapi ia segera menghentikan tangannya. Kalau tidak ada apa-apa di dalamnya, maka aku benar-benar habis. Ia memeluk boneka itu lagi dengan perlahan dan bergumam, sudah terlalu lama. Dulu pasti ada sesuatu. Kata-kata itu lebih seperti sebuah penegasan untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada untuk didengar orang lain. Beberapa hari berlalu. Bima berusaha menekan emosinya, tetapi tatapan mata Miko terus muncul di benaknya. Anjing itu duduk di depan kaca ruang kunjungan, menatapnya tanpa kata, mengibaskan ekornya sedikit, dengan boneka di mulutnya, dan gerakan kepala yang sangat kecil seolah menunjuk pada dirinya sendiri. Apakah itu hanya sapaan rindu, atau sebuah tindakan untuk menyampaikan sesuatu? Bima tidak bisa membedakannya. Tetapi pikiran bahwa tindakan itu terus berulang di benaknya bukanlah suatu kebetulan mulai tumbuh. Sementara itu, di luar penjara, Lestari membuka sebuah buku catatan lama. Di sana tertulis nomor laporan klinis yang pernah ditulis Bima, nama file, dan catatan sebelum penghapusan. Di sudut buku catatannya, ia menulis dengan tenang, hasil kelompok eksperimen 3, dihapus. Jejak terakhir Bima. Yang ditinggalkan bukan dalam bentuk digital, melainkan tulisan tangan. Lestari mengangkat kepala dan menatap langit kelabu di luar jendela. Mas Bima, apapun yang coba kau sembunyikan saat itu, mulai sekarang akan aku cari lagi. Ia mengambil ponselnya dan menelepon mantan rekan kerjanya di Bio Farma Nusantara. Saat nada sambung berdering, ujung jari Lestari sedikit gemetar. Malam itu, Bima menatap bintang melalui jendela kecil di ujung koridor. Langit mendung, tetapi satu titik cahaya kecil terlihat. Ia berbisik pelan, Miko, ternyata kau mengingatnya lebih lama dariku. Seolah menjawab kata-katanya, dari dalam saku, suara klik dari boneka itu terdengar lagi, sangat pelan. Lestari kembali ke sekitar kantor lamanya. Gerbang depan masih megah, dan iklan di lobi masih menyerukan teknologi terpercaya yang menjaga kesehatan bangsa. Tapi ia tahu, di balik kalimat itu, tersembunyi kebisuan yang tak terhitung, ketidakadilan, dan ingatan seseorang yang terkubur. Lestari berhasil menemukan Budi Santoso, mantan manajer yang dulu menjadi rekan kerjanya. Setelah pensiun, Budi pindah ke perusahaan bio kecil dan pada awalnya enggan dihubungi Lestari. Namun, setelah mendengar kalimat ini untuk Mas Bima, ia terdiam sejenak lalu angkat bicara. Waktu itu semua orang sudah curiga, tapi tidak ada yang berani bicara. Setelah Pak Hartono meninggal, suasananya benar-benar berubah, dan Mas Bima menghilang begitu saja. File yang dihapus itu, apa kau tahu siapa yang menghapusnya? Budi menggelengkan kepala. Yang aku ingat, file itu, hasil kelompok 3, dihapus, Pak Hartono juga melihatnya terakhir kali. Hari itu setelah rapat selesai, dia lama sendirian di ruangannya. Lestari mengeluarkan buku catatannya dan dengan hati-hati menambahkan catatan. Malam itu, Lestari membuka laptopnya dan mengirim sebuah email. Penerimanya adalah Pusat Pelaporan Internal. Isinya singkat dan tegas. Kasus ini terkait dengan kematian Direktur Riset Bio Farma Nusantara 10 tahun yang lalu. Ada kemungkinan hak akses non-publik ke file log internal telah dimanipulasi secara tidak sah. Mohon rahasiakan nama pelapor. Data terkait sedang dalam proses pengumpulan. Di dalam penjara, Bima sedang menyatukan kepingan-kepingan teka-teki.
Ia duduk di tempat tidur, meraba jahitan boneka itu dengan ujung jarinya, mencoba mengingat malam terakhirnya bersama Miko. Hari itu, ketika ia mengambil kartu memori dan menunduk, Miko dengan tenang mendekat dan duduk di hadapannya. Dan tanpa kata, ia mendorong boneka itu ke arah Bima. Saat itu, Bima tidak mengerti arti tindakan itu. Tapi sekarang, anjing itu telah mengingat, menjaga, dan kembali. Beberapa hari kemudian, Lestari mendapatkan sebuah file. Data cadangan log keamanan Bio Farma Nusantara dari 10 tahun yang lalu. Di dalamnya, selain ID milik Bima, ada jejak akses lain ke file hasil kelompok 3 dihapus yang telah dihapus. Sebuah akun administrator, pada dini hari saat kejadian. Lestari menahan napas. Itu hanya 2 jam sebelum Bima ditangkap. Ia menggigit bibirnya dan membuka buku catatannya lagi, dan menulis dengan tenang, ini benar-benar rekayasa. Malam itu, Bima mengeluarkan boneka itu. Ia meletakkannya di pangkuannya dan dengan hati-hati meraba-raba di sekitar garis jahitannya. Ujung jarinya merasakan sambungan yang halus. Ketika ia menggaruknya sedikit dengan kuku, sebuah sentuhan keras terasa dari balik kain. Ia berhenti, menarik napas, dan memejamkan mata. Apakah sekarang saatnya untuk mengeluarkannya? Atau belum? Saat itu, dari ujung koridor terdengar suara sipir. Bima Nugraha. Ada yang menjenguk? Mendengar itu, Bima perlahan bangkit. Sambil memeluk boneka itu, ia melangkah beberapa langkah lalu berhenti, dan berbisik, jika memang benar kau yang menjaganya. Sekarang boleh ku keluarkan, kan? Ia berjalan perlahan menyusuri koridor. Di sana, ada Lestari, dan di hadapannya, Miko yang telah kembali, menatapnya dengan mata kecilnya. Bima dan Lestari duduk berhadapan di seberang kaca, tanpa ada kata-kata di antara mereka. Miko duduk tenang di pangkuan Lestari, dan Bima hanya menatap anjing itu. Makhluk kecil itu menatapnya dengan mata yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Tatapan yang hangat namun tak tergoyahkan. Tanpa kata, tapi maknanya jelas. Bima mengeluarkan boneka dari sakunya dan meletakkannya dengan hati-hati. Lestari perlahan mengangkatnya dan mendekatkannya ke kaca. Apa benar benda itu ada di dalam boneka ini? Bima mengangguk perlahan. Sepertinya. Sudah waktunya untuk dibuka. Setelah kunjungan selesai, Lestari duduk di sebuah kafe sepi di dekat penampungan hewan dan mulai membuka jahitan boneka itu dengan hati-hati. Saat kainnya terbuka, sebuah benda plastik keras seperti kepingan kayu muncul. Sebuah kartu memori SD kecil berwarna hitam. Ada label kecil menempel di sana. Ujung jari Lestari terasa beku. Ketika ia memasukkan kartu itu ke laptopnya, sebuah folder terkompresi terbuka, di dalamnya ada 2 file video dan 3 dokumen PDF. Video pertama adalah rekaman CCTV dari laboratorium uji klinis. Dalam sudut kamera, para peneliti sedang mencatat di depan subjek uji. Ketika subjek mulai kejang, salah satu dari mereka mengambil suntikan dan bergerak cepat. Tingkat respons di atas 180. Jangan dicatat. Masukkan ini ke kelompok kontrol. Suara itu, wajah itu, adalah salah satu manajer tingkat menengah yang pernah disebutkan Bima. Video kedua adalah rekaman suara yang ditinggalkan oleh Dr. Hartono sendirian. Ini salah. Manipulasi hasil klinis ini bukan lagi tingkat kesalahan yang bisa ditutupi. Apa yang Bima lihat? Sebaiknya aku simpan file ini secara terpisah. Untuk jaga-jaga. Suaranya bergetar, dan setelah itu terdengar suara ketukan pintu samar sebelum rekaman terputus. Lestari menutup mulutnya dengan tangan dan memejamkan matanya erat-erat. Bukti itu sangat jelas. Apa yang dikatakan Bima adalah kebenaran, dan ia telah menanggung kesalahan yang tidak dilakukannya selama 10 tahun di penjara. Beberapa hari kemudian, bukti itu disampaikan bersama dengan permohonan peninjauan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM, media massa, dan sebuah yayasan perlindungan pelapor. Bio Farma Nusantara pada awalnya mengklaim data itu palsu, tetapi suara dalam video dan rekaman suara itu dikonfirmasi oleh kesaksian karyawan internal. Kasus ini menimbulkan kehebohan publik dan mencuat ke permukaan. Peninjauan kembali diterima dengan relatif cepat. Setelah 11 tahun ditahan, Bima menerima pemberitahuan bahwa kasusnya akan dibuka kembali. Malam saat ia mendengar kabar itu, ia duduk diam di selnya dengan mata terpejam. Di pangkuannya,
boneka itu masih ada. Beberapa hari kemudian, Bima kembali memeluk Miko. Anjing itu, dengan tubuhnya yang menua, dengan tenang mengibaskan ekornya dan memejamkan matanya di pelukan Bima. "Terima kasih, kau benar-benar telah melindungiku." Mendengar kata-kata itu, Miko menghela napas kecil dan menyandarkan tubuhnya. Bima tidak bisa berkata-kata lagi. Dunia masih penuh kebohongan, dan kebenaran seringkali datang terlambat. Tetapi setidaknya, dengan memeluk kebenaran yang terlambat itu, Bima menemukan kembali alasan untuk hidup. Dan awalnya adalah seekor anjing kecil yang tak bisa bicara, sebuah boneka, dan sepotong keberanian yang dibangkitkan kembali oleh ingatan yang telah hilang. Di penghujung musim kemarau, sinar matahari terasa sangat lembut. Bima berdiri di sudut halaman yang menghadap ke semak belukar. Angin hangat menyapu pipinya, dan ia memasukkan kedua tangannya ke saku sambil menarik napas dalam-dalam. Angin ini sudah lama sekali rasanya. Di sebelahnya ada Miko. Dengan tubuhnya yang tua dan sedikit ringkih, ia duduk tenang di dekat kaki Bima. Ia tidak lagi menggigit mainan, hanya menjaga di sisinya sebagai pengganti kata-kata. Bima dinyatakan tidak bersalah dalam sidang peninjauan kembali, dan semua catatan kriminalnya yang tidak adil dihapus. Namanya muncul di berita, dan judul kebenaran yang dijaga oleh seekor anjing, setia bertahan di halaman utama portal berita selama beberapa hari. Lestari tetap menjadi orang yang pendiam, tetapi sejak hari itu, Bima sering menghubunginya. "Hari ini cerah. Miko tidur nyenyak. Aku masih suka kopi yang pekat." Percakapan mereka sederhana, dan seiring berjalannya waktu yang panjang, kehidupan yang manusiawi perlahan pulih. Bima pindah ke sebuah rumah kecil di sebuah desa yang tenang. Kota yang ramai masih terasa berat baginya, dan ia ingin belajar hidup tenang di tempat yang sepi. Ia membuat kebun kecil, menyirami tanaman di siang hari, dan membaca buku di samping Miko pada malam hari. Satu kalimat dalam buku itu lama melekat di hatinya. Ingatan mungkin bukan bukti, tetapi ia memiliki kekuatan untuk membuat seseorang hidup kembali. Sambil menggumamkan kalimat itu, ia menuliskannya di sudut buku catatannya. Suatu hari, Lestari datang mengunjunginya. Turun dari mobil tuanya, ia membawa sekeranjang jeruk dan sebuah amplop besar. "Ini, keberanian yang Mas berikan padaku." Di dalam amplop itu ada ringkasan materi peninjauan kembali, transkrip wawancara dengan suara Bima, dan beberapa foto dirinya bersama Miko. "Nanti, jika ada seseorang yang hidupnya sedang sulit mendengar ceritamu, orang itu mungkin juga akan mendapatkan keberanian untuk hidup kembali." Bima tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Menjelang malam, mereka berdua duduk di halaman, menikmati kopi dalam diam. Angin bertiup, dedaunan berdesir, dan seekor anjing kecil duduk di antara mereka dengan mata terpejam. Makhluk kecil itu tidak memberikan alasan, tidak meninggalkan kata-kata, tetapi ia telah menjaga kehidupan seseorang dengan lebih dalam dan akurat daripada siapapun. Dunia masih tidak sempurna, dan keadilan seringkali datang terlambat. Tetapi sinar matahari yang tenang hari itu adalah bukti paling kuat yang diciptakan oleh ingatan dan penantian seseorang. Bima menatap langit dan tersenyum kecil. "Terima kasih, Miko." Dan kehidupan keduanya yang baru saja dimulai, mulai mengalir dengan tenang. Yang mengubah nasib seseorang yang tertindas bukanlah siapa-siapa, melainkan seekor anjing yang tak bisa bicara. Penantiannya yang sunyi telah membuat seseorang hidup kembali. Jika cerita ini memberikan gema yang menenangkan di hati Anda, silakan berikan subscribe dan like, serta bagikan pendapat berharga Anda di kolom komentar. Satu baris tulisan Anda mungkin menjadi kekuatan yang melindungi kehidupan orang lain. Terima kasih telah menonton.